Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alam semua, jumpa dalam Bincang Inspiratif DPR di bawah pohon rambutan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya, Bu Munah, ditemani oleh Bu Isni Murdiani selaku Kepala Sekolah SD Alam Ungaran akan membahas isu-isu hangat terkait dengan pendidikan. Untuk memulai bincang-bincang kita kali ini, kita mau yel terlebih dahulu, biar tambah semangat. Oke, semangat. Oke ya. Selamat pagi, pagi, tetap semangat, luar biasa. Siapa kita? Guru hebat Sekolah Alam Ungaran. Mantap, Allahu Akbar. Nah, langsung saja ini Bu, kita mau membicarakan mengenai implementasi kurikulum merdeka di SD Alam Ungaran. Nah, kebetulan karena saya guru kelas 5 dan belum mempraktekkan langsung mengenai kurma, nah ini mau bertanya-tanya lebih lanjut. Nah, sebenarnya Bu, kurma atau kurikulum merdeka itu apa sih Bu? Oh iya, oke, terima kasih Bu Muna. Sebelumnya, kurma itu apa sih? Nah, mungkin dari kita, mungkin di kalangan dunia pendidikan juga sudah tidak asing lagi ya, kurma kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini ada karakteristik khususnya atau karakteristik spesialnya dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Kita mengenal ada kurikulum K13, kurikulum KTSP. Nah, apa sih yang unik atau yang spesial di kurikulum merdeka ini atau kurma ini? Yang pertama, di kurikulum kurma ini ya fokus materinya tuh materi yang esensial atau materi-materi yang penting saja. Jadi capaian pembelajaran, kalau di kurikulum sebelumnya kita mengenal ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, di sini kita ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi sudah lebih spesifik lagi. Kemudian yang kedua, di kurikulum ini, kurma ini itu lebih fleksibel Bu Muna. Ya, kalau dulu kan kita di kurikulum sebelumnya penerapan tematik seperti ya, tematik. Kalau di sini lebih fleksibel, guru atau sekolah boleh memilih menerapkan tematik atau mata pelajaran disesuaikan dengan sekolah dan disesuaikan dengan guru itu masing-masing, sesuai dengan kebutuhan siswa juga. Nah, yang kedua, lebih fleksibel juga karena di kurma ini capaian pembelajaran itu sudah disesuaikan atau ditentukan sesuai dengan fase. Jadi kalau di kurma itu ada fase A, fase B, fase C. Karena kita di pendidikan dasar ya, sekolah dasar, fase A itu untuk kelas 1 2, fase B untuk kelas 3 4, fase C untuk kelas 5 6. Jadi sesuai dengan fasenya. Nah, kompetensi yang ingin dicapai atau capaian kompetensinya itu sesuai dengan fasenya. Fase kelas 1, fase A tadi itu nanti kayak gabung gitu ya. Oh, berarti kelas 1 bisa mengambil capaian pembelajaran di kelas 2 atau sebaliknya. Itu sesuaikan dengan ya tadi ya, kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Kemudian jam pembelajarannya juga, jam pelajarannya kalau dulu kita menentukan JP atau jam pembelajaran kan sesuai per minggu. Misalnya pelajaran matematika misalnya alokasinya 5 JP per minggu atau per pekan. Nah, kalau di kurma ini JP-nya atau jam pelajarannya itu per tahun dan penerapannya tidak harus per minggu. Kalau dulu kan sebaran jadwalnya kan merata ya. Oh, di setiap pekan atau setiap minggu ada pelajaran matematika. Kalau di kurma ini juga tidak mengenal IPA IPS tapi IPAS. IPA dan IPS digabungkan jadi satu. Kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, ini kalau ini dengan alokasi per tahun tadi, di setiap sekolah pun juga diberi kebebasan kalau mau memakai sistem blok. Oh, misalnya pekan ini di blok dengan pembelajaran khusus matematika misalnya, itu boleh. Nah, nanti di pekan selanjutnya lebih fokus ke pembelajaran itu boleh. Pun mau tersebar merata pun juga tetap boleh seperti itu. Dan satu lagi, salah satu karakteristik khususnya kurma ini adalah ada proyek
penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu tujuan utama di Kurma ini adalah pembentukan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Jadi dengan penerapan Pancasila ya harapannya terwujud ya manusia yang berkarakter, beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong dan sebagainya. Itu tadi Bu Muna beberapa karakteristik dari kurma itu sendiri. Wah, menarik ya Bu. Nah, yang spesial itu adalah P5 tadi ya Bu. Ini spesial sekali nih dalam kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya nih Bu Isni, implementasi P5 di Sekolah Alam Ungaran itu seperti apa sih Bu? Oh iya, ya. Memang ada beberapa ketentuan untuk pelaksanaan P5 ya, dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namanya proyek ya Bu. Kalau proyek itu kan berarti kan kita merencanakan sesuatu untuk melaksanakan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Kalau itulah proyek ya. Nah, di Sekolah Alam ini insya Allah kita tidak ada kesulitan sebenarnya untuk pembuatan atau program P5 ini, karena kita insya Allah sudah melaksanakan atau sudah mengimplementasikan proyek-proyek di kegiatan pembelajaran kita. Mungkin Bu Munas sering ya, atau di setiap temanya ada program berkebun. Nah, kemudian ada program Market Day ya, yang sangat sekarang sudah mulai familiar di beberapa sekolah juga, tidak hanya di Sekolah Alam. Kemudian ada program pengelolaan sampah. Nah, itu beberapa contoh yang akan dilaksanakan di program P5. Jadi kalau di Kurma atau beberapa sekolah lain yang melaksanakan P5 itu dengan sistem blok tadi ya. Oh, misalnya sistem blok ini nanti tidak dikerjakan di sepanjang pembelajaran gitu ya, tapi mungkin nanti diambil di akhir tema atau akhir semester untuk melaksanakan proyek ini, dan nanti menjadi puncak tema untuk program P5 ini. Nah sekarang yang kita laksanakan di Sekolah Alam ini kita masih pakai belum pakai sistem blok ya, kita masih tersebar karena di setiap tema kita ada proyek-proyek itu, dan mungkin itu nanti yang butuh kita sesuaikan, misalnya kita format ulang nih untuk P5-nya biar P5 di Sekolah Alam ini juga nanti menghasilkan sesuatu yang kelihatan gitu, karena kalau dengan model tersebar ini mungkin tidak ada yang menonjol gitu ya Bu Muna ya, tidak ada yang diunggulkan. Tapi kalau dengan model blok tadi ya, model blok nanti tetap kita bisa melaksanakan beberapa program P5 dengan merata di setiap tema, tapi ada satu program yang diunggulkan. Misalnya nih di kelas Bu Muna mau mengunggulkan Market Day-nya misalnya, oh bisa, berarti nanti puncak temanya di kegiatan Market Day. Ada di kelas lain yang mengambil di berkebunnya, nanti berarti puncak temanya mengambil tema berkebun, atau tema-tema lain kayak misalnya tema gotong royong, tema lain yang bisa masuk ke dalam program P5 ini. Itu. Masya Allah, seru sekali ya Sobat Alam. Jadi ternyata nih di SD Alam itu sudah menerapkan ya Bu P5, walaupun mungkin namanya bukan P5, tapi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang ternyata itu menjurus nih ke kreativitas, mandiri, gotong royong, religius dan sebagainya. Betul sekali. Masya Allah. Wah, jadi tambah ngerti nih Bu saya sebagai guru kelas 5 nih terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang pada intinya kalau misalkan saya melihat gambarannya itu kurikulum Merdeka ini lebih membebaskan ya Bu, betul. Membuat nyaman guru dan siswa gitu. Ya, guru senang, anak-anak senang, ya harapannya tujuan pembelajaran tercapai. Iya, betul sekali. Ya, jangan bingung terhadap istilah-istilah baru di kurikulum Merdeka. Mari belajar sama-sama dengan menyenangkan lewat kurikulum Merdeka ini, supaya harapannya nih kita bisa tergerak, bergerak, menggerakkan dan berdampak. Oke, itu dulu Sobat Alam. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya di
episode-episode lain Oke, atau di kegiatan-kegiatan insya lain Allah. atau Kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi iya, ya, bincang-bincang lagi. atau yang kita tampilkan nih beberapa kegiatan yang terkait dengan P5 berikutnya. Mungkin itu dulu ya Bu Ya, Isni. ya, Terima betul. kasih banyak atas Sama-sama, waktunya Bu Bu Isni. Muna. Semoga kita semua bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Kalau begitu saya Bu Muna dan segenap kru yang bertugas Bu Isni mohon Murdiani. undur diri. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.